Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب. Kok kayak lemes gitu? Kayaknya di awal-awal semangat deh bang. Tenaga gue, energi gue habis bro. Kayaknya awal-awal ngeliat bang aduh semangat. Bawaannya ngantuk aja sekarang gue. Serius. Enggak tahu ya, tapi tetap gue berusaha paksain, tetap harus ngaji, tapi jujur nih ya. Ingat bang, nazar di awal bang. Itu dia. Di awal gue sih on fire banget, tapi sekarang kayaknya mana ya? Bismillah lah ya, coba ya. Gue coba gitu ya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih. Mohon maaf, putus jadi baca Quran. Sehat. Alhamdulillah Ustaz. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz, walaupun jujurnya agak-agak lemes sama kayak udah bawaannya ngantukan, pengen buru-buru buka gitu Ustaz ya. Iya Ustaz, padahal awal-awal saya lihat bang Andro semangat banget. Baca Qurannya satu hari bisa sampai 10 lembar. Iya, Sekarang- sampai 3 juz ya. 3 juz. Sekarang 2 halaman aja kayaknya. Masya Allah, kayaknya udah cukup udah segini aja. Kenapa Ustaz? Kayaknya untuk istiqomah tuh energinya udah habis baterai saya Ustaz. Ada seorang sahabat bertanya ke Nabi SAW, Ausini, beri saya satu pesan ya Rasulullah, wa aujiz. Tapi pesannya jangan banyak-banyak. Pesan singkat, padat, bermakna yang bisa saya pegang, nggak akan saya lupakan. Kata Nabi, qul, katakan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah, summastaqim, istiqomah. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah istiqomah. Jangan minta terbang di awan, karena setan, iblis pun bisa melakukan itu. Jangan minta berjalan di atas air, karena jin pun bisa melakukan itu. Tapi mintalah istiqomah, karena mereka tidak bisa melakukan itu. Makanya kalau ada orang yang mengaku punya karamah, wali-wali, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kenapa? Karena orang bisa saja punya karamah, hal-hal yang unik, yang aneh, tapi setelah itu dia down juga. Tapi kalau orang yang istiqomah, nah, jadi apa yang Bang Andro alami? Di awal mungkin apa karena terlalu diporsir Ustaz. Saya geber Ustaz di awal. Udah kecapean Ustaz ya. Udah kelelahan gitu. Astagfirullah. Ibarat maraton, lari awal itu tenaganya udah diporsir duluan. Itu dia Ustaz. Jadi suatu ketika Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling baik? Kata Nabi, adwamuha, continue wa in qalla, walaupun sedikit. Continue walaupun sedikit lebih baik daripada digas dari Isya sampai subuh. Gaspol. Habis itu besok down. Nah, jadi dicoba bertahap yang sedikit tapi continue. Itu yang disebut dengan istiqomah. Iya Ustaz, saya sering kayak gitu tuh. Pokoknya dengar ceramah gitu Ustaz. Dengar ceramah tuh, semangat tuh Ustaz. Yeah. Jadi entah 1 minggu, 2 minggu tuh masih semangat tuh. Iya. Masih semangat. Tiba-tiba nanti minggu ketiga, minggu keempat itu down, langsung hilang kemana itu. Itu gimana Ustaz? Itu istilahnya futur. Futur itu kalau pakai futur artinya sarapan, breakfast. Tapi kalau futur pakai futur adalah putus semangat, patah semangat. Semangat, habis itu lesu, lemah, loyo, kehilangan tenaga. Nah, jadi di antara tipsnya biar kita supaya semangat terus ini, lihat orang tua yang nggak bisa lagi beribadah karena keterbatasan.
Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya. Mata mulai rabun, kaki mulai lemah, telinga mulai tidak lagi tajam. Dan mereka curhat ke kita, apakah itu orang tua kita atau keluarga kita atau jamaah atau kawan sahabat. Ya enak ya kalian masih muda, sholatnya berdiri, saya udah di kursi. Itu membuat kita istiqomah itu. Yang kedua, idza maridha, kalau ada orang sakit, fa'udhu, jenguk. Datang ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, lihat orang sakit. Kalau security nanya, mau jenguk siapa? Semua di rumah sakit mau saya tengok. Biar dapat pahalanya. Ya. Jadi ngelihat orang sakit itu, kita ini kan nggak menghargai sehat karena kita sehat. Coba kita sakit sehari, demam sehari, itu nikmat sehat ini luar biasa. Betul. Ada orang Indonesia tinggal di Amerika, kena penyakit, nggak bisa tidur malam. Dan dia mengatakan, saya mau mengamputasi kedua kaki saya ini, na'udzubillah. Kalau mau diganti dengan tidur 3 jam sehari bisa tidur. Saking kan dia menghargai kita, karena tidur itu kita tidak anggap nikmat, ya bagi kita biasa. Padahal tidur itu nikmat yang luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini tidur terus. Apalagi bulan puasa Ustaz, Iya, ya. bulan puasa. Kadang mager ya bro. Iya. Aman kita Ustaz. Mager nggak? Shoki bro. Lu jangan salah paham. Bulan puasa gitu. Malas gerak gitu, pengennya rebahan. Scroll TikTok mulu gitu kan. Jadi lihat orang sakit. Jangan nunggu kita sakit baru kita ambil pelajaran. Lihat orang sakit. Yang ketiga, pertama lihat orang tua. Yang kedua, lihat orang sakit. Yang ketiga, idza mata, kalau ada orang mati, fattabi'hu, iringkan jenazah. Mengiringi jenazah, ngelihat orang mati, ngelihat liang lahat, ngelihat dimandikan, ngelihat dikapankan, ngelihat disolatkan, ngelihat dikuburkan. Itu membangkitkan semangat gitu. Coba amalkan, coba perhatikan. Yang mulai down, ngelihat itu. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kalau misalkan udah ngamalin 3 tadi Ustaz. Ya. Udah jengukin apa namanya? Jengukin orang sakit, Lihat orang tua, lihat orang mati. masih nggak istiqomah juga Ustaz. Makanya diamalkan dulu. Ini pertanyaannya prediksi ini. Sama dengan pertanyaan, Ustadz, kalau kita di bulan ngadap kiblatnya kemana? Ke bulan dulu. Ke bulan dulu baru. Jadi diamalkan dulu yang 3 ini, insya Allah istiqomah. Kalau ada yang udah ngomong kayak gitu duluan Ustaz. Tanpa dia ngamal, tanpa dia coba, dia udah ngomong kayak gitu duluan. Enggak bisa, itu udah dari awalnya prediksinya udah salah. Diamalkan dulu, insya Allah istiqomah. Izin Ustaz. Itu bukan teori, itu saya sendiri yang ngamal. Jadi saya melihat orang sakit, melihat orang meninggal, melihat orang tua, dan itu saya ingat fotonya disimpan, gambar saya di samping jenazah waktu bacakan talqin, lobang saya cetak 20 inci. Ada, saya tulis. Pada akhirnya yang setia hanyalah amal. Itu apa? Ya karena memori ini kan lupa. Nggak lama daya rekamnya. Tapi kalau gambar kan lama. Untuk mengingatkan saya pribadi. Dan mengingatkan tamu yang lihat gambar. Tempel dinding. Supaya apa? Supaya kita istiqomah. Misal kita tentang berbicara tentang istiqomah ya, ada tuh di awal-awal, di hari-hari awal kita awal puasa itu kita pengen banget, kita pengen khatam cepet surat Al-Quran. Menggebu-gebu di awal, kita pengen khatam berkali-kali. Tapi kadang tuh letih kadang datang aja tiba-tiba gitu Ustaz. Nah ini bagaimana caranya kita bisa sampai di titik kita sampai khatam itu Ustaz? Pasang target. Habis subuh berapa halaman? Buat habis subuh berapa halaman? Habis duha, habis zuhur, habis asar, habis maghrib nggak bisa karena ini, habis isya nggak bisa, habis tarawih. Baru kita sendiri yang mengatur diri kita sendiri yang ini. Target tertinggi setengah juz, pertengahan 1/4, paling dikit 1 lembar. Kita sendiri
Makanya grup-grup yang kira-kira yang meningkatkan amal bertahan di situ. Nah, ada grup yang bertahan 1 hari 1 juz. Grup yang ada setoran hafalannya. Itu ada motivasi. Karena kalau kita sendirian kadang semangat habis itu. Karena ada pengaruh kalau ditanya kawan. Gimana bro, udah berapa juz? Nah, itu. Kalau kira-kira grup itu menambah amal, menambah istiqomah, teruskan. Tapi kalau grup hanya melalaikan, waspadalah. Karena saat kematian yang bisa menolong hanya kawan-kawan setia dan amal soleh. Betul, banyak Ustaz kayak gitu Ustaz. Iya. Jadi orang nggak istiqomah itu gara-gara temennya Ustaz. Iya. Itu dihasut lah dia apa, ngapain ente so rajin ente so sibuk banget ente. Nah itu gimana Ustaz kalau misalkan kita pengen istiqomah? Nah cuma ada setan zohirnya. Makanya di antara beramal setan zohirnya mengarah ke reja lo kita. Bukan ya. Di antara beramal tuh suhbah itu bersama. Suhbatus sholihin, bersama dengan orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. 3 ini mesti sejalan. Beriman, setelah iman muncul takwa, takut buat dosa, takut maksiat, nggak bisa sendirian. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang baik. Nah, bersama dengan orang baik. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ini adalah orang-orang baik yang berjamaah. Sebelum Nabi datang, mereka sudah ada. Tapi mereka orang baik yang terpecah. Diikat, orang baik ini diikat dengan komunitas-komunitas. Maka komunitas ini membantu kita. Jadi kalau kita punya komunitas yang bagi-bagi tugas, besok malam kamu miss call, tahajud call, membangunkan. Nah, kita membangunkan teman kita, bagus. Dalam rangka, maka bunyinya watawasau bil haq. Tawasau artinya saling menasihati. Karena mungkin hari ini saya lupa, besok datang Bang Sauki mengingatkan saya. Besok saya lupa lagi, datang Bang Ihsan mengingatkan saya. Ketiga, maka kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan bil haq dalam watawasau bil haq dalam kebenaran, watawasau bis sabr dalam kesabaran. Insyaallah. Apalagi kalau banyak olahraga nih. Bang Ihsan banyak nih. Pas bulan puasa masih latihan MMA, ya Bang. Kadang malam-malam sering lihat Bang Ihsan lagi latihan. Jangan yang puasa kalau kayak 5 waktu gitu kok Ustaz. Kadang kita tuh mau sholat udah, tapi ada masih latihan, pelatih masih ngasih ngasih arahan gitu. Yeah. Dan teman-teman juga masih latihan. Kita mau tinggalin itu kayak nggak enak, sholat nggak. Yeah. Kadang udah masuk umpamanya duhur gitu. Tapi karena latihan tadi kita sholatnya belakangan gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Apakah kita itu boleh atau tetap dapat dosa atau Ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling disukai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Jadi diusahakan untuk sholat ke masjid berjamaah. Jadi kalau kita sudah satu circle, sudah satu pemahaman antara coach, pelatih dengan peserta, pahamnya sudah sama, saling memahami. Ya begitu lihat, ini 5 menit lagi mau azan, oke kita bersih-bersih, keringkan keringat, kita sholat, habis sholat dulu kita. Tapi kalau kebetulan kita beda pemahaman. Kebetulan kami ini Pak Ustadz beda keyakinan ini. Maksudnya beda agama? Enggak, saya yakin dia enggak yakin. Lebih kompleks lagi Ustaz ini. Ini agak ribet sedikit, agak sulit sedikit. Karena kalau kita bertahan dengan ini, bisa-bisa kita mental. Sementara mungkin kita banyak ambil manfaat di sini. Kira-kira ada nggak komunitas lain yang lebih religius? Yang lebih, di dalam MMA ini Pak Ustadz yang religius cuman Nurmagomedov. Kalau Habib Nurmagomedov memang tim Rusia. Kalau ini belum melalui proses menuju syariah Ustadz. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Ini penting, ini arahan ini orangnya arahan-arahan ini.
Nah, ambil ilmunya, serap. Nanti akhirnya Bang Ihsan akan punya padepokan sendiri, punya tempat latihan. Ketika Bang Ihsan menjadi leadernya di sana, baru Bang Ihsan terapkan. Nah, siapa yang mau ikut MMA sini, buat aturan 10 menit sebelum azan break. Bersih diri. Habis itu baru kita lanjut. Tapi gimana Bang Ihsan bisa buat ini kalau ilmunya nggak ada? Ambil dulu ilmunya. Dalam proses mengambil ilmu ini, jangan sampai tinggal sholat. Waktu sholat panjang. Nah, Ustaz, ini saya mau curhat dikit, Ustaz. Yang saya alami, Ustaz, selama hidup saya. Pribadi nih. Pribadi. Mungkin sifatnya nih. di antara abang-abang juga pernah kayak gitu ya. Kalau saya pernah istiqomah, Ustaz. Ya. Pernah istiqomah, benar istiqomah. Nah, sewaktu itu saya pernah teralihkan, Ustaz, sama yang namanya Liga Champion. Karena pada saat itu lagi Liga Champion. Lagi mau tahajud, soal tahajud. Yeah. Ada Liga Champions. Nah, mau ngomong saya harus ini dong. Masa teralihkan sama tuh, tergoda sama tuh Liga Champion itu. Nah, itu gimana? Sangat-sangat ini, Ustaz. Waktu tahajud ini panjang. Waktu tahajud dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Itu waktu tahajud. Afdalnya, utamanya jam 1, jam 2 malam. 2/3 malam. Sepertiga malam. Itulah yang kita pakai. Jadi kita tetap, ya nonton bolanya tetap, tahajudnya juga tetap. Nggak mungkin bola terus sampai nggak tahajud. Tetap laksanakan tahajud. Jangan sampai tidak. Karena kalau kita mati, yang kita bawa adalah ibadah. Yang kita bawa adalah ibadah. Tapi Bang Ihsan bisa berdakwah melalui MMA. Berdakwah melalui ceramah, mungkin orang ayo sholat, mungkin orang nantang. Apa usah ngajak-ngajakan? Tapi kalau Bang Ihsan yang ngajak dengan lemah lembut, ayo sholat, iya Bang. Ngeri Bang, langsung ikut. Berurat semua. Yang tadi Ustadz bilang harus bisa ada tahajudnya juga dan nontonnya juga. Kalau misalkan ada orang yang nggak bisa memporsir waktunya, Ustadz, dia dengan nonton bola, habis nonton bola lalai, jadi ketiduran. Itu apakah tuh orang itu harus benar-benar nggak usah nonton? Kalau di Sumatera sholat subuh jam 5, nonton bola jam 4, tidur jam 4. Itu sengaja memang mau ninggalin subuh. Karena nggak ada orang bisa tahan tidur 1 jam habis itu bangun, itu berat itu. Jadi kalau sudah jam 4, ya tunggu aja sejam lagi. Tunggu, kan banyak yang bisa dilakukan. Tunggu. Nulis, baca Quran, zikir, apalah yang bisa sampai azan. Begitu azan, qobliyah subuh, sholat subuh, baru tidur. Jadi jangan ketika nggak sholat, kenapa? Ketiduran. Itu bukan ketiduran, memang sengaja tidur mau ninggalin sholat. Kadang godaan macam-macam ya Bang ya? Iya. Ustaz, kalau tadi kita kan awal-awal kan sempat bahas yang tentang teman itu, Ustaz. Ya. Kalau umpamanya teman itu biasanya ikut kajian gitu, Ustaz. Setelah ikut kajian nanti balik tetap seperti itu lagi, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Itu gimana itu, Ustaz? Kalau dengan ngaji hati kita jadi lembut, teruskan. Kalau dengan ngaji ada perubahan, teruskan. Tapi kalau ngaji hanya untuk cerita aku udah ngaji, hanya cerita guruku hebat, hanya untuk nyalah-nyalahkan orang, coba menung sejenak. Ini ngaji ini untuk apa? Pasang status WA, Ustaz. Hanya untuk sekedar merubah status. Gitu aja, Ustaz. Ngaji ini untuk apa sebetulnya? Flexing bro Ini juga. siapa? Si Hifni. Si Hifni. Apa? Ngaji kagak, bikin status iya. Itu. Wah, nyebutin nama nih, gibah-gibah nih. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa bro. Nanti disensor ya bro. Jadi coba kita tanya ke diri kita, apa sebenarnya substansi? Ustaz Somad, saya mau haji melalui jalur petugas. Tapi syaratnya saya harus menandatangani surat bahwa saya pernah haji. Saya tanya, sudah pernah haji? Belum. Dan saya mesti membuat surat bahwa saya pernah ikut pelatihan haji.
Sudah pernah pelatihan? Belum. Dan saya sanggup membuat 2 surat ini supaya saya berangkat haji. Lalu saya tanya, terus haji itu untuk apa? Tawaf, sa'i, pergi ke padang Arafah, wukuf, mabit di Musdalifah, pergi ke Mina, melontar setan, jumlah Usta Aqabah, tapi berteman dengan setan. Astagfirullah. Bohong, dusta, nipu. Ini haji untuk apa? Untuk status. Tipu. Mengambil jatah orang lain. Menipu diri sendiri. Pulang dari sana cerita. Hanya sekedar dipanggil Pak Haji. Hanya sekedar supaya kondangan nggak ngantri. Hanya sekedar untuk kartu nama dibuat pakai spidol. Apa sebetulnya substansi ibadah ini? Untuk di buku Yasin kali ya, haji. Di buku Yasin sama di batu nisan. Nah, itu jadi kita renungkan lagi substansi ibadah ini sebetulnya apa. Bagus pertanyaan Bang Ihsan. Untuk apa kita ini ngaji ini? Ya ada perubahan dalam diri kita. Berubah menjadi lebih baik, lebih disiplin, lebih takut sama Allah, lebih lembut hatinya, lebih mau berbagi. Teruskan. Tapi kalau hanya sekedar untuk bangga-banggaan, saya ngajinya sama Ustadz Anu, ini Ustadz kami lebih hebat, ini guru kami. Kita sudah masuk dalam angkuh, sombong. Sombong penyakit setan, iblis. Nauzubillah. Lagi-lagi kawanan sama setan ini yang ngeri ya. Tapi Ustadz kadang di bulan puasa kan kita punya aktivitas masing-masing Ustadz ya. Yeah. Kewajiban kita juga kan mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja. Yeah. Kalau udah kerja capek nyampe rumah, lupa megang Al-Quran Ustadz. Yeah. Tapi kan udah ada kewajiban ya. Kita kan kerja bagian dari jihad Ustadz ya. Yeah. Gimana Ustadz itu Ustadz? Ada orang yang tahajud habis sholat isya, tarawih, witir, tidur sejenak, habis itu tahajud sampai sahur. Habis sahur, sholat subuh, zikir, baca Quran, sholat sunat isyraq, dia tidur. Nggak bekerja. Tapi ada orang yang malamnya tetap tarawih, tahajud ayatnya nggak begitu panjang, habis itu dia tidur, siangnya dia bekerja. Maka sesungguhnya bekerja mencari nafkah juga adalah ibadah. Tapi jangan karena mencari ibadah bekerja lalu nggak sholat. Kau kenapa nggak sholat? Mencari nafkah adalah ibadah. Itu juga nggak betul. Jadi tetap mencari. Sekarang nggak mesti bawa Quran. Download Sidak. Itu aplikasi syariah sahabat kita. Lalu kemudian kita bisa memperbaiki bacaan. Kita baca 2 halaman. Berhenti, ada waktu kosong, lanjut lagi. Target hari ini 1 juz, paling tidak khatam sekali. Jadi sebetulnya kalau ada kemauan, cukup 1 dalil. Tapi kalau nggak ada kemauan, 1000 dalil kita kasih, dikalahkan dengan 1 dalih. Antara dalil dan dalih, berdalih. Tapi kan iman ini up and down ya. Kadang di atas, lagi semangat-semangatnya, tapi sekarang semangat nih kita ketemu Ustadz kan. Tapi pas pulang nggak tahu nih kita Bang ya. Jangan-jangan kayak apa tadi bilang kan. Jangan-jangan loyo nih kan. Baru 3-4 jam habis dimotivasi tiba-tiba lemes sama mager rebahan. Sampai azan maghrib. Sering kayak lagi. Itu satu bab di dalam Sahih Muslim. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu yazid bertambah, wa yanqus dan berkurang. Di bulan yang baik, bulan Ramadan, bersama orang baik, orang-orang baik. Di tempat yang baik, dalam ibadah yang baik, full. Keluar dari bulan baik, di tempat yang kurang baik, bersama orang kurang baik, dalam aktivitas kurang baik, langsung low bed, langsung down. Makanya kalau kita perhatikan, selalu ada stasiun-stasiun. Ibarat perjalanan panjang, stasiun subuh, stasiun zuhur, stasiun asar, maghrib, isya. Ada stasiun yang sepekan sekali, sholat Jumat. Ada stasiun yang tengah bulan, Ayamul Bait 13, 14, 15. Ada stasiun yang setahun sekali, Ramadan. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Selalu ada momen-momen untuk kita refresh. Karena kita lelah ini nyetir panjang, melihat ada stasiun, berhenti sejenak, masuk toilet, pipis,
basuh, cuci muka, ngilangkan kantuk, pijat refleksi. Selalu ada stasiun untuk kita memperbaiki, merefresh diri. Ustaz, kalau sholat sunnah Ustaz, Ya. lebih baik mana Ustaz kita sholat tahajud tapi 11 rakaat tapi seminggu sekali, atau sholat witir 1 kali tapi setiap hari Ustaz dirutinkan? Sholat tahajud 8 rakaat. 8 rakaat. Yang afdal, yang utama, ditambah witir 3 rakaat menjadi 11. 11 rakaat. Nah, jadi ketika kita mampu, kita laksanakan. Saya nggak mampu Pak Ustadz, habis latihan MMA ini berat sekali. Iya, sebelum tidur, bersih, wudhu, salat witir. Sebelum tidur. Sebelum tidur bisa Ustaz? Sebelum tidur salat witir. Habis salat witir, tidur. Nanti bangun sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, salat tahajud saja, jangan witir lagi. Bisa dibalikin Ustaz? Iya. Witir dulu. Witir dulu. Kalau umpamanya ada kesempatan untuk sholat tahajud bisa gitu. Nanti malam bangun, tahajud saja, jangan witir lagi. Kenapa sholat witir dulu? Supaya sebelum tidur itu dalam keadaan wudhu. Sehingga tertidur dalam keadaan wudhu. Bangun 1 jam sebelum subuh, ya tahajud aja, nggak usah witir lagi. Tapi katanya witir itu terakhir. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat akhir kamu witir. Maksudnya anjuran. Sebaiknya tahajud habis itu witir. Tapi Nabi pernah nanya ke sahabatnya, ya Abu Bakrin mata tutiru. Abu Bakar dengan Umar beda witirnya. Yang satu witirnya fi awalil lail, awal malam sebelum tidur. Yang satu fi akhiril lail. Kamu kenapa witirnya di awal malam? Saya takut ketiduran. Kamu witirnya kenapa akhir malam? Saya mau ngambil yang afdal. Nah, jadi boleh dua-dua. Tapi kalau umpamanya tahajudnya 2 rakaat aja bisa nggak Ustaz? Umpamanya kalau udah mepet sama subuh gitu, tahajudnya 2 rakaat, witirnya 3 rakaat. Enggak, tahajud aja boleh. Salat sunat kan. Habis itu 2 rakaat, witirnya 1. Namanya minimalis. Sah. Pengennya all out ya Bang ya? Jadinya 3 rakaat dong Ustaz. Tapi kalau Bang Ihsan menawar tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat, padahal latihan fisik Wah, MMA. itu dia. Musab 100 kali nih Bang Ihsan ya Bang. Jadi sebetulnya pertanyaan Bang Ihsan ini nyindir kita sebenarnya. Itu pertanyaan itu bukan untuk dia. Satir ini ya. Kalau dia nanya sholat 2 rakaat padahal MMA dengan begitu beratnya. Bisa dijalani. Padahal 2 rakaat itu tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasahud, salam. Dibandingkan dengan push up-nya, dibandingkan dengan larinya, itu nggak ada apa-apanya tuh Bang Ihsan. Kepala di bawah kemarin cerita 30 menit katanya kan. Oh kan. Soalnya memang beneran Ustaz, ini benar. Puasa kayak puasa Daud itu saya kadang kayak tahun kemarin alhamdulillah udah panjang, habis itu nanti udah sekali putus persiapan mau pertandingan tuh kan kadang puasanya tuh nggak lanjut tuh. Itu kebablasan nggak lanjut sampai sekarang kayak gitu Ustaz. Makanya ada stasiunnya. Nanti habis turnamen, habis itu Bang Ihsan mulai lagi dengan puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Puasa Ayyamul Baid. Atau 8 hari Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nah, jadi kita habis Ramadan ini biasanya kebablasan. Makan sampai mencret. Ya kan? Nah, nanti ada stasiun lagi ketemu. Puasa 6. Ya kan? Puasa 6, nggak enak kalau nggak puasa 6. Habis dari Syawal keluar Zulqa'dah. Puasa sunat bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi selalu kita dipertemukan dengan stasiun-stasiun untuk beramal. Ustaz, izin Ustaz. Ya. Dari tadi tuh saya kepikiran tadi cerita dari Bang Andro. Kan Yang nggak mana tuh, sempet gitu yang kerja. Kita kerja, nggak sempet gitu baca Quran. Ya. Suatu ketika saya pernah gini Ustaz. Untuk mengantisipasi nggak bisa baca Quran di hari itu, akhirnya saya download lah aplikasi Al-Quran di HP Ustaz. Ya. Akhirnya waktu kerja saya baca. Saat itu Ustaz, ada atasan saya negur,
jangan download aplikasi Al-Quran di HP, nggak boleh gitu. Saya dengar statement itu, kenapa nggak boleh gitu, Ustaz? Saya bertanya-tanya sampai sekarang, apa alasannya nggak boleh itu, Ustaz? Orang yang tidak membolehkan aplikasi di Quran, aplikasi Quran di HP, dia menganggap sama dengan membawa Al-Quran ke dalam toilet. Karena di dalam handphone ini kan ada Quran. Lalu Qurannya kan dibawa ke toilet. Kata dia, di dalamnya ada Quran, dibawa berarti sama dengan bawa Quran ke toilet. Itu dia dapatnya dari mana? Ya dari mikir sendiri. Makanya jangan mikir sendiri. Asumsi, Ustaz. Ya, maka saya sebagai pelajar cari fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, ulama Al-Azhar Mesir mengeluarkan fatwa bahwa aplikasi yang ada di dalam handphone, kalau dia dalam keadaan mati, maka dia off, nggak ada, kosong. Yang nggak boleh itu dibuka dia. Dibuka aplikasi Al-Quran itu sehingga muncul ayatnya begini, dibawa ke dalam, itu baru nggak boleh. Jadi kalau dalam keadaan tutup, kamu tadi bawa handphone, ya. Di dalam handphone itu kan ada Quran, handphonenya lagi off. Kalau dia tetap ngotot, nggak boleh. Kalau gitu, kau tadi masuk ke dalam WC, iya. Di kepala kau kan ada Quran, iya. Berarti otak kau tinggalkanlah di pintu. Berarti besok saya berani ini, Ustaz. Kan lagi off nih. Iya. Yang nggak boleh itu dikeluarkan dia waktu dikeluarkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru nggak boleh. Kalau off boleh. Bang Andro, nanti saya datang ke atasan nih. Kata Ustaz Abdul Somad, wah langsung aja Saya kasih tembak tahu aja. dari fatwa Al-Azhar. Karena saya berani lagi nih download aplikasi Al-Quran, Ustaz, di HP ini. Atasan jangan dilawan. Nanti nonjok. Gimana ya? Resiko aja itu Berani ya. ya. Tapi ngomongin soal di kantor, Ustaz, kadang di bulan puasa malamnya sudah lelah, kita pengen ibadahnya optimal, baca Quran, sholat sunnahnya. Pas di jam kerja, mana nih Andro nih? Lagi di masjid, Pak, sampai kewajiban kerjaannya terbengkalai, Ustaz. Bekerja wajib. ASN, kabupaten, kota, provinsi makan dari APBD, dari pajak rakyat. Berarti melayani masyarakat wajib. Sedangkan di masjid sholat sunat, duha sunat. Gara-gara sholat sunat meninggalkan yang wajib, haram hukum. Orang ngantri panjang mau ngurus KTP, STNK, BPKB, surat kelakuan baik, surat kesehatan, surat macam-macam, surat tanah, ngantri. Pegawainya mana? Sholat duha. Astagfirullahaladzim. Ini dilema nih, Ustaz, dilema. Sholat duha sunat. Iya. Melayani orang banyak wajib. Berarti dia nanti di akhirat mesti minta izin kepada seluruh penduduk kabupaten, kota, provinsi. Karena sudah melalaikan kewajiban. Inilah pentingnya semangat beribadah yang diseimbangkan dengan ngaji. Jadi kalau saya tetap mau sholat duha gimana? Sholat duha sudah bisa ketika syuruk. Lihat syuruk jam berapa. Syuruk lewatkan 12 menit. Karena syuruk itu terbit matahari. Lewatkan 12 menit untuk lepas dari waktu yang terlarang untuk sholat. Ya kalau di Pekanbaru, Riau, jam 6.15 sudah bisa sholat sunat isyraq. Nama sholat sunat. Jadi kalau jam 6.15 sholat sunat isyraq, jam 6.30 sholat duha, masuk kantor jam 7.30. Masih panjang kesempatan. Jadi nggak mesti sholat duha jam 9, jam 10. Terbit matahari lewat 12 menit itu sudah bisa sholat sunat duha. Jangan sampai salah kaprah, Ustaz. Jangan sampai salah kaprah. Kadang saya itu kalau ibadahnya udah agak rutin gitu, Ustaz, melihat orang-orang yang kayak di jalanan yang jarang ibadah gitu, Ustaz. Ya. Kadang merasa saya itu kayak lebih Ustaz, lebih tinggi gitu, Ustaz. Itu gimana caranya, Ustaz? Merasa lebih baik. Iya, Ustaz. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Khalaqtani min nar, aku dari api. Khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Itu sifat iblis. Jadi bagaimana?
kita merasa bahwa kita rendah, diciptakan dari tanah. Tanah itu kan sifatnya rendah. Oh, teman saya diciptakan dari tanah tapi sombong Pak Ustadz, berarti dia dari tanah sengketa. Astagfirullahaladzim. Sertifikat belum diurus nih kayaknya. Belum diurus. Dia menimpakan semua bebannya ke saya Pak Ustadz, berarti dia dari tanah timbun. Yang suka marah tanah merah. Jadi kita selalu melihat bahwa saya banyak dosa, saya banyak salah, saya ini orang. Lihatlah kita keluar dari toilet, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Keluar dari toilet, ampunanmu ya Allah. Mana ada orang korupsi di toilet? Ngapain dia di toilet kok dia bilang ampunanmu ya Allah? Hadis ini problem, muskil. Kenapa keluar dari toilet, ampunanmu ya Allah? Ternyata lidah ini fungsinya untuk berzikir. Tadi waktu di toilet kan nggak boleh zikir. Dia tidak memfungsikan makhluk ciptaan Allah terhitung sebagai dosa. Maka ketika tadi di toilet aku nggak memfungsikan lidahku karena takut berzikir, ghufranaka, ampunkan aku. Jadi dosa kita ini banyak. Saking banyaknya dosa nggak sempat melihat orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangan dirinya. An uyubin nas, sehingga dia tidak sempat memikirkan aib orang lain. Nggak sempat membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Aku memang tahajudku banyak, tapi riakku juga banyak. Astagfirullah. Ustaz Somad ya, ceramah ke sana kemari di TV One ini, Tabligh Akbar, Damai Indonesiaku, kajian Ramadan segala macam. Amal saya mungkin sudah habis diambil oleh penonton, viewer, follower, subscriber. Habis amal kita ini sudah. Tapi masih ada harapan, doa dari orang-orang yang tulus ikhlas. Jadi kita ini selalu berada pada takut dan harapan. Takut amal nggak diterima, takut banyak dosa, tapi masih ada harapan bahwa kita dirahmati Allah, disayangi Allah. Mudah-mudahan kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Makanya saya lihat Bang Ihsan kayaknya agak berlinang air mata nih cerita ini Ustaz. Yang jelas Bang Ihsan lebih kuat dari yang lain. Oh pasti. MMA. Angkat tangan kami Bang, angkat tangan kami. Mundur Bang. kita mundur Kia. Tapi boleh nggak Ustaz kita kencang ibadah, energinya full, tapi minta segera doa kita dijabah sama Allah. Bahkan mungkin ketika kita doa yang nggak dijabah, kita sakit hati langsung ibadahnya semuanya. Kita berdoa sama Allah itu karena Allah atau karena kepentingan? Karena kepentingan, bukan karena Allah. Buktinya waktu nggak ada kepentingan, nggak ada doa sama Allah. Astagfirullah. Karena kepentingan. Plak gitu. Tersindur sekali. Minta sama Allah supaya diatur Allah atau ngatur Allah? Ya Allah, aku punya program, aku punya proposal, aku punya rencana. Tolong ridhoi aku. Atau ngatur Allah. Ya Allah terima ini. Kalau enggak, awas ya. Astagfirullahaladzim. Ngancam Allah. Ya Allah, 30 hari ya Allah berpuasa ya Allah gitu ya. Tolong kabulkan jadi kaya raya ya Allah. Kita puasa habis sahur tidur. Habis itu tiba-tiba udah ketemu duhur, habis duhur kita tidur lagi atau nonton tapi nggak ada aktivitas lain gitu. Iya. Itu gimana Ustaz? Mau supaya kita tuh lebih ke di rumah gitu Ustaz. Puasa bukan bulan tidur. Atau kita nonton gitu Ustaz. Perang Badar bulan Ramadan Bang Ihsan. Sahabat Nabi 150 km dari kota Madinah menuju Badar naik kuda. 150 km pakai tombak, pakai panah, pakai pedang. Perang. Puasa bukan bulan tidur. Hari ini bergelimpangan korban perang waktu di siang Ramadan. Tidur. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi banyak ini ya, banyak spirit yang harusnya kita bangun di bulan puasa Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Ya Insya Allah. Ustaz. Ya Allah Ustaz. Sadarkan banget nih Ustaz saya ini. Kalau gitu minta nasihat buat saya lah Ustaz. Biasanya kan kalau kita fighter ini kan kadang merasa lebih jago, lebih hebat. Gitu Ustaz. Mau fighter, mau boxer, mau apapun, kalau sudah jam 2 siang, lapar, emosi, ternyata kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Insya Allah.
berkah. Barakallah. Ustadz, ini kayaknya udah mau masuk waktu Iya, imsak kita. mau imsak. Siap-siap. Oh iya bener-bener. Sholat subuh ini izin kita taruh lagi di lemari Ustadz ya. Oke. Insya Allah jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Pasti Ustaz, pasti. Insya Allah berkah Walaupun selalu. agak-agak ngantuk dikit tapi setelah Sukses, dengar sukses. ceramah Ustadz pengen Insya langsung Allah. ibadahnya kita gaspol pokoknya Ustadz. Insya Allah ketemu lagi insya Allah. Dan kita Izin juga, Ustaz. biar istiqomah juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi insyaallah. Ustadz izin Ustadz, selfie dulu Ustadz. Ayo oke. Supaya ini bukti, Mantap. bukti ke keluarga sama bukti supaya kita termotivasi terus. Iya. Tetap istiqomah Ustadz ya. Insyaallah. Izin nanti upload ke Instagram Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah sudah dengar tausiah dari Ustadz. Gitu. Amin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Ustadz. Izin Ustadz. Barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Barakallah. Barakallah ya Ustaz. Barakallah. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh